Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Patrian, Kabupaten Kendal. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sebuah teks deskripsi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi berikut ini. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari teks deskripsi dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Cakupan materi yang akan kita pelajari yaitu pengertian teks deskripsi dan ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi ada 3 ciri, yaitu ciri tujuan, ciri isi, dan ciri objek. Sekarang coba kita amati gambar bangunan apakah ini? Samakah dengan ini? Ya, keduanya memang sama-sama bangunan bersejarah. Namun, keduanya jelas berbeda. Dari letaknya sendiri, bangunan pertama merupakan bangunan Lawang Sewu yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sementara bangunan kedua merupakan Monas yang terletak di DKI Jakarta. Dari bentuknya, Lawang Sewu dan Monas juga sangatlah berbeda. Bangunan Lawang Sewu sangat megah dan sangat kental bernuansa arsitektur Belanda dan memiliki pintu sebanyak 1000. Sementara bangunan Monas berbentuk menjulang tinggi ke atas dan berlapiskan emas di puncaknya. Dari sejarahnya juga, Lawang Sewu dan Monas tentu berbeda. Lawang Sewu merupakan bangunan kuno peninggalan Belanda, sementara Monas merupakan bangunan yang didirikan untuk mengenang perjuangan pahlawan melawan para penjajah. Bahkan, sampai kesan setiap orang ketika melihat atau mengunjungi bangunan tersebut tentu sangatlah berbeda. Nah, dari kedua gambar tersebut, kita bisa tahu apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas atau rinci suatu objek kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Lalu, apa saja ciri-ciri teks deskripsi dibandingkan dengan teks lainnya? Yang pertama, teks deskripsi memiliki ciri tujuan. Apa ciri tujuan teks deskripsi? Tentu saja, teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek. Coba sekarang kita amati foto berikut ini. Tentunya foto ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Coba pikirkan dan tuliskan 1 atau 2 kalimat berdasarkan foto tersebut. Nah, pasti kalimat yang dituliskan antara satu orang dengan orang lain akan berbeda. Yang pertama, foto tersebut merupakan foto Joko Widodo. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Beliau mempunyai 2 anak dan beliau memiliki postur tubuh yang tinggi. Tentunya kalimat yang disampaikan dituliskan oleh satu orang dengan orang lain itu berbeda. Karena apa? Karena ciri teks deskripsi yang pertama adalah bersifat subjektif. Apa itu subjektif? Subjektif artinya dalam menulis atau menggambarkan suatu objek itu didasarkan pada pandangan, perasaan, atau selera penulis, sehingga pandangan, perasaan, atau selera penulis yang satu dengan yang lainnya itu akan berbeda.
Tidak hanya itu, teks deskripsi juga memiliki ciri objek yang bersifat khusus. Lawang Sewu, Monas, dan Joko Widodo merupakan objek teks deskripsi karena sifatnya khusus. Artinya bahwa objek yang digambarkan hanya terdiri atas satu benda. Benda itu dapat berupa benda mati maupun benda hidup. Benda mati seperti tempat wisata, gedung sekolah, bangunan bersejarah, dan lain-lain. Sementara benda hidup dapat berupa orang atau hewan. Lalu, apa ciri isi teks deskripsi? Ya, sangat jelas sekali bahwa isi teks deskripsi berupa rincian atau penjelasan secara detail. Penjelasan itu bisa berupa penjelasan mengenai bentuk, ukuran, warna, ataupun ciri-ciri lainnya dari sebuah objek yang dideskripsikan. Sekarang mari kita cermati contoh berikut ini. Supaya lebih jelas, silahkan kalian bisa membaca contoh teks deskripsi di buku paket kelas 7 halaman 3 yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Seperti inilah contoh teks deskripsi yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Silahkan kalian baca dengan saksama dan pahami teks tersebut. Setelah kalian membaca dan memahami teks deskripsi yang berjudul Parangtritis Nan Indah, selanjutnya mari kita jawab soal berikut ini. Yang pertama, apa objek yang dideskripsikan? Jawabannya adalah objek atau hal yang dideskripsikan adalah Pantai Parangtritis. Yang kedua, apa tujuan teks deskripsi yang telah kalian baca? Tujuannya adalah untuk menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Yang ketiga, apa saja yang dirinci atau dideskripsikan pada teks tersebut? Teks deskripsi yang berjudul Parangtritis Nan Indah tadi terdiri atas 4 paragraf. Masing-masing paragraf memerinci atau mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan Pantai Parangtritis. Paragraf pertama, memerinci letak Pantai Parangtritis. Paragraf kedua, memerinci atau mendeskripsikan keindahan pemandangan Pantai Parangtritis. Paragraf ketiga, memerinci atau mendeskripsikan keindahan Pantai Parangtritis pada sore hari. Dan paragraf keempat, memerinci atau mendeskripsikan wisatawan di Pantai Parangtritis. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, tadi kita telah belajar dan membahas soal mengenai teks deskripsi. Kini saatnya kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tadi kita telah belajar mengenai pengertian teks deskripsi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas atau rinci suatu objek kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan langsung apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Yang kedua, kita juga telah belajar mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama, bertujuan untuk menggambarkan suatu objek. Ciri kedua, objek teks deskripsi bersifat khusus atau satu. Dan yang ketiga, teks deskripsi berisi penggambaran objek yang dilakukan secara rinci, detail, jelas.
kita telah belajar bersama-sama mengenai sebuah teks deskripsi. Semoga materi yang sudah kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Selalu semangat dalam belajar, selalu jaga kesehatan, semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.